Pada video sebelumnya, kita tuh sudah menyebutkan dan membahas hubungan antara rapat flux listrik, kemudian dengan kuat medan listrik, dan vektor polarisasi. Di mana rapat flux listrik ini bisa terjadi akibat kita mempertimbangkan adanya bahan dielektrik yang berada di dalam suatu area yang memiliki kuat medan listrik, atau ketika kita meletakkan suatu bahan dielektrik pada suatu area yang mengandung kuat medan listrik. Oleh sebab itu, berkenaan dengan kapasitansi, yang lalu kita hanya membahas kapasitansi tersebut, kita belum mempertimbangkan bahan dielektriknya. Sekarang kita akan mempertimbangkan bahan dielektrik dari kapasitansi tersebut. Artinya, nanti kita itu akan menghubungkannya dengan nilai dari rapat flux listrik ataupun vektor D. Sebagai contoh di sini, ini contoh yang paling gampang. Temukan kapasitansi dari plat paralel yang diberikan pada gambar. Ini mirip ya dengan soalan kita sebelumnya, dengan mengabaikan tepinya. Artinya kita mengabaikan bentuknya seperti apa. Karena kita di sini sudah mendefinisikan luasnya, walaupun bagaimana bentuknya, mau bulat ataupun mau bentuknya tidak beraturan, tapi dia memiliki luas yang fix, yaitu sebesar A. Cara kita mengerjakan itu sama seperti yang lalu, yaitu yang pertama kita itu menentukan dulu kuat medan listriknya. Tetapi di sini kita menentukannya itu berdasarkan vektor dari rapat flux listrik, di mana yang tadi sudah kita bahas di hukum Gauss bahwa rapat flux listrik itu sama dengan Q per A. Kalau dia dalam bentuk vektor, maka kita lihat di sini, kembali kita analisis kuat medan listrik yang berada pada dua plat tersebut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa untuk muatan positif dia kuat medan listriknya itu adalah keluar. Sedangkan untuk muatan negatif itu kuat medan listriknya itu masuk. Di sini dia arahnya kita buat negatif K. Karena kita penyusunannya yang atas itu positif Q, yang bawah itu negatif Q. Nah, lalu di sini kita sudah mendapati bahwa rapat flux listriknya itu adalah berarah seperti ini, Q per A minus K. Seperti yang pada video yang sebelumnya, bahwa si D ini itu epsilon dikali dengan E. Sedangkan epsilon sendiri itu adalah epsilon R, epsilon 0. Sehingga kita mendapati rumusan ini, bahwa kuat medan listrik itu adalah 1 per epsilon R, epsilon 0 dikali dengan rapat flux listrik. Ingat, E di sini ditentukan oleh bentuk dari yang menghasilkan muatan tersebut. Bentuknya itu adalah pelat. Artinya di situ, untuk benda berbentuk pelat, maka kuat medan listriknya itu adalah Rho S per 2 epsilon 0. Di mana Rho S sendiri, dalam hal ini, itu tadi kita bahas sama ya, dengan si vektor D, yaitu Q per A. Oleh sebab itu ini kan Q per 2 epsilon 0 kali A. Ini yang lalu. Kalau yang sekarang itu kita bahasnya berdasarkan nilai dari si D. D itu adalah Q per A tapi dia punya arah yaitu minus K. Sehingga kuat medan listriknya itu juga sama ya, karena arah dari D ini ditentukan oleh arah kuat medan listrik di sini. Sehingga di sini kita dapati bahwa kuat medan listriknya itu adalah Q per epsilon R, epsilon 0 kali A dalam arah minus K. Inilah dia kuat medan listriknya. Yang kedua, itu kita mencari potensial listrik. Dengan adanya kuat medan listrik, maka kita tinggal memasukkannya ke rumus potensial listrik yang sudah kita ketahui. Bahwa rumus potensial listrik yang lalu, itu V adalah minus dari integral kuat medan listrik dl. Di mana sekarang, dl-nya ini yang kita pakai adalah pada arah Z, karena arahnya ini dia vertikal. Oleh sebab itu, ini kita buat V sama dengan minus integral dari, di sini kita ambil batas bawahnya itu adalah 0. Kenapa? Karena Q negatifnya kita letakkan di 0. Dan batas atasnya itu adalah D, karena Q positifnya kita letakkan di D. Tetapi, tetap saja nanti hasilnya akan positif. Kenapa? Karena E-nya di sini itu berarah ke bawah, sehingga dia minus ya, minus K. Masukkan rumusnya, E dot dz pada arah K. Z dipilih karena memang arah kuat medan listriknya itu adalah vertikal. Ini kita kerjakan seperti yang lalu, itu sama dengan minus
dari integral 0 sampai D, masukkan nilai E yang sudah kita dapati tadi, yaitu yang ini, Q per epsilon 0 epsilon R dikali dengan A pada arah K negatif, dot dz pada arah K. Berarti ini negatifnya akan saling menghilangkan, K-nya ini akan didotkan menjadi 1. Sehingga didapatkan hasilnya itu adalah ini, Q kali D per epsilon 0 kali epsilon R kali A. Sehingga ini kalau misalnya diintegralkan, ini semua konstanta bisa keluar. Q per epsilon 0 epsilon R kali A yang diintegralkan dari 0 sampai D di sini itu adalah si dz-nya. Integral dari dz itu adalah z. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Bahwa potensial listriknya untuk keadaan seperti ini adalah Q kali D per epsilon 0 epsilon R dikali dengan A. Dan yang terakhir setelah kita dapatkan potensial listrik, kita cari kapasitansinya. Ingat yang lalu, kapasitansi itu adalah Q per V. Sehingga Q per V-nya yang kita dapatkan tadi, Q kali D per epsilon 0 epsilon R kali A. Ini sama-sama bisa kita coret. Lalu bagian yang ini itu pindah ke atas. Sehingga menghasilkan kapasitansinya itu adalah epsilon 0 epsilon R kali A per D. Ini kapasitansinya kita dapatkan kalau kapasitornya tersebut ada bahan dielektrik di antaranya. Sekarang kita akan mendiskusikan kenapa kapasitor yang disusun secara paralel itu kalau digabungkan, kapasitor gabungannya itu menjadi C1 ditambah C2. Sedangkan kalau misalnya pada resistor itu kan dia kalau secara paralel berbeda ya rumusannya. Di sini kita melihat dari bentuk fisik kapasitor tersebut. Inilah kira-kira kapasitor yang disusun secara paralel. Secara paralel itu seperti ini dia ya, mengalami percabangan. Kalau kalian lihat, di sini artinya kita mempunyai dua luas yang berbeda. Ini A2, ini A1. Tetapi D-nya sama. Ini kan sama ya. Yang ini dengan yang ini itu sama. Adalah si D. Maka kalau ini kita gambarkan, secara fisis dia bentuknya menjadi seperti ini. Di mana A1 dengan A2 itu dia berbeda dan disatukan karena dihubungkan dengan kabel. Tetapi D-nya itu sama. D-nya sama. Hal ini mengakibatkan ketika mereka dijumlahkan, di mana pada masing-masing kapasitor ini itu rumusannya seperti yang sudah kita cari pada soalan yang sebelumnya. Kalau untuk C1 itu rumusannya adalah yang tadi, bahwa epsilon 0 epsilon R 1 dikali dengan A1 per D, atau kita berikan pada rumusan yang ini. Dan untuk kapasitor yang kedua itu rumusannya adalah yang ini. Jadi dua-duanya memiliki A yang berbeda. Yang sama siapa? Yang sama D-nya. Jadi bagian ini sama. Kalau kita jumlahkan antara C1 tambah C2, maka yang sama tadi kan bisa dikeluarin ya. Epsilon 0 per D, baru yang berbeda itu saling menjumlahkan. Epsilon R1 kali A1 ditambah epsilon R2 kali A2. Ini dia C gabungannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa ini ada dua kapasitor C1 dan C2 yang berbeda dan mereka disatukan sehingga secara aljabar memenuhi rumusan C1 tambah C2. Itulah mengapa kalau untuk kapasitor gabungan yang disusun secara paralel itu dia rumusannya menjadi seperti ini. Karena asalnya itu dari bentuk fisik yang ini. Sedangkan di sini kalau kapasitor yang disusun secara seri dalam rangkaian listrik kira-kira seperti ini ya dia gambarannya. Di sini kita melihat ketika arus mengalir seperti ini, yang dilewati arus itu hanya sama. A yang ini yang dilewatinya sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Sedangkan yang dilaluinya berbeda itu apa? D-nya. Meskipun secara fisik iya D-nya mungkin ini sama ya dengan yang ini. Tetapi kan dia melalui 2D. Yang pertama dilaluinya D1. Yang kedua dilaluinya D2. Kalau yang paralel tadi kan tidak ya. D-nya yang dilewati itu hanya 1. Ini kan kalau ada arus mengalir,
bersamaan, pada saat bersamaan harusnya mengalir I, D yang dilewati itu sama. Bersamaan karena. Nah, tapi kan kalau ini tidak. Oleh sebab itu, di sini bentuk fisiknya kalau digambarkan menjadi seperti ini. Jadi A-nya itu yang sama, yang dilewati si arus tadi, tetapi D-nya itu yang menjadi beda, D1 dengan D2. Kembali lagi, kalau untuk kapasitor pelat, itu rumusannya itu masing-masing adalah ini. Ini untuk C1, ini untuk C2. Masalahnya sekarang yang berbeda itu adalah D1 dengan D2. Dan D ini letaknya itu kan di penyebut ya. Oleh sebab itu, secara aljabar, ini nggak bisa C gabungannya sama dengan C1 ditambah C2 lagi. Karena yang berbeda itu adalah si penyebutnya. Kalau tadi, penyebutnya yang sama. Sehingga kita bisa secara aljabar mempergunakan C1 tambah C2. Karena di sini penyebutnya yang berbeda, maka secara aljabar itu dia yang memenuhi adalah persamaan seperti ini. Karena yang berbeda adalah di penyebut, maka kapasitansi yang beda tadi juga kita letakkan di penyebutnya. Sehingga 1 per C gabungan sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Dan kalau dimasukkan rumusan ini, maka hasilnya adalah yang ini. Kira-kira seperti itu alasan kenapa kalau kapasitor disusun secara seri dia rumusannya ini, dan kalau disusun secara paralel, itu dia rumusannya seperti ini. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.